Ya, sekarang kita akan membahas tentang Kingdom Plantae. Nah, Kingdom Plantae ini merupakan salah satu dari 5 kingdom yang dibagi oleh R.H. Whittaker. Nah, Kingdom Plantae ini membahas tentang dunia tumbuhan. Jadi segala macam tumbuhan akan kita bahas di sini. Nah, kenapa Plantae ini dibedakan dari kingdom-kingdom yang lain? Karena Plantae memiliki beberapa ciri khusus, di antaranya: 1. Dia berklorofil atau memiliki zat hijau daun, sehingga karena dia berklorofil, maka tumbuhan dapat melakukan proses yang disebut dengan fotosintesis atau proses menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, ciri khas yang kedua dari sebuah tanaman, dia memiliki dinding sel yang disusun oleh zat yang dinamakan zat selulosa. Dan tidak semua makhluk hidup memiliki dinding sel berupa selulosa. Contohnya bakteri. Bakteri itu punyanya peptidoglikan. Kemudian fungi. Kalau fungi itu punyanya kitin. Nah, kalau Plantae punyanya selulosa. Yang ketiga, ciri khas yang ketiga, tumbuhan itu bergerak, tapi bergeraknya secara pasif. Jadi tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihat bahwa tumbuhan itu bergerak dari tempat A ke tempat B. Tapi yang bisa kita lihat tumbuhan itu bergerak, misalnya ujung batangnya dia tumbuh ke arah cahaya, atau bahkan akarnya yang makin lama makin panjang menyusuri kedalaman dari sumbu bumi. Nah, itu bergeraknya. Yang keempat, dia memiliki sel yang sama dengan sel-sel pada makhluk hidup tingkat tinggi lain selain Monera, misalnya prokaryotik, kemudian protista, kemudian ada fungi, animalia, itu sudah memiliki sel yang eukaryotik. Nah, eukaryotiknya multi atau uniseluler? Multiseluler. Nah, tumbuhan sendiri atau Plantae itu dibagi menjadi dua kelas ya, berdasarkan dengan alat reproduksinya. Ada yang bereproduksi dengan spora, disebut dengan tumbuhan berspora, dan ada yang bereproduksi dengan biji atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berspora ini terdiri dari dua, ada tumbuhan Bryophyta dan ada tumbuhan Pteridophyta. Tumbuhan Bryophyta ini contohnya lumut dan emang cuma lumut, sedangkan kalau Pteridophyta itu contohnya tumbuhan paku. Ya, kayak suplir, terus paku tanduk rusa, atau suka kita lihat itu tuh paku ekor kuda yang dia kayak bambu tapi kecil-kecil. Nah, itu tumbuhan paku. Kalau tumbuhan berbiji, ini disebut juga dengan tumbuhan Spermatophyta karena dia memiliki biji. Ada dua jenis juga. Ada yang memiliki biji terbuka, dinamakan Gymnospermae, dan ada yang berbiji tertutup yang dinamakan Angiospermae. Nah, terbuka maupun tertutup dibedakan berdasarkan letak dan posisi dari bijinya itu sendiri. Kalau Gymnospermae, bijinya tidak ditutupi oleh daun buah atau daging buah, tapi kalau Angiospermae ditutupi oleh daging buah. Nah, jadi Plantae itu memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dari makhluk hidup yang lain. Salah satunya berklorofil, dinding selnya tersusun dari selulosa, bergerak secara pasif, sel eukaryotik, multiseluler. Nah, tumbuhan itu sendiri terbagi menjadi tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji berdasarkan dengan cara berkembang biaknya atau alat perkembang biakannya.
Kalau yang berspora ada Bryophyta, contohnya lumut, dan ada Pteridophyta, contohnya paku-pakuan. Sedangkan yang berbiji atau Spermatophyta dibagi menjadi Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan Gymnospermae. Apa sih yang dimaksud dengan Gymnospermae tadi? Tumbuhan biji terbuka atau tertutup? Kita lihat ini G. Kalau G itu dia langsung masuk ke tengah ya, tanpa G-nya menempel ke dinding yang sana. Maka ini disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Gitu. Nah, tumbuhan berbiji terbuka memiliki beberapa ciri. Yang pertama, habitus atau bentuknya berupa semak dan berupa pohon. Kalau semak itu contohnya kayak kembang sepatu. Kembang sepatu, nah pendeknya segitu. Maaf, kalau semak ini anak nakal yang suka dijadiin pagar tanaman. Kemudian pohon berkembang biak dengan menggunakan biji. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, tapi bunganya adalah bunga semu, runjung, atau disebut dengan strobilus. Nah, ini contohnya dari runjung. Ini adalah runjung atau strobilus. Nah, ini adalah runjung dari pohon pinus, contoh runjung pohon pinus. Nah, ini kita lihat, ini di sini dia kayak ada lekukan. Nah, ini satu karpel dengan karpel yang lain atau satu putik dengan putik yang lain memiliki celah. Nah, di antara celah ini terdapat biji. Nah, kita lihat bijinya itu langsung terbuka ke udara sehingga dia tidak ditutupi oleh daun buah, maka disebut dengan biji terbuka. Untuk struktur tubuhnya, daunnya pipih, sempit, kaku seperti jarum. Contohnya yang pipih itu kayak di melinjo. Nah, kalau di melinjo, daunnya pipih, tapi dia tidak sempit, melainkan lebar. Kemudian sempit, contohnya kayak Podocarpus. Kalau kaku, itu contohnya pada cemara atau pada pinus. Nah, ini bisa kita lihat daun-daunnya dia tajam, seperti jarum. Ini daun. Batangnya memiliki cabangnya tinggi, banyak, berkas pembuluh, tanpa endodermis. Jadi, dia nggak memiliki garis di tengah, seperti kayak misalnya di dikotil. Jadi, dia tersebar, tapi didominasi oleh trakeit. Trakeit ini adalah salah satu dari jenis xilem. Jadi, dia membutuhkan banyak air dan unsur mineral. Akarnya tunggang dan berkambium, makanya dia bisa lebar. Klasifikasinya atau pengelompokan tumbuhan Gymnospermae terdiri dari filum Cicadophyta. Tumbuhannya diekus atau berumah dua, di mana jantan dan betinanya terpisah pada pohon yang berbeda. Jadi ada pohon jantan, ada pohon betina. Pohon jantan dan pohon betina memiliki runjung yang berbeda. Kita lihat contohnya, daun serupa tumbuhan palem. Nah, yang ini adalah yang jantan, yang ini adalah betina. Yang kedua, filum Gingophyta, tumbuhannya diekus atau berumah dua, biji tidak berada pada runjung. Nah, pada Ginkgo biloba dia memiliki daging buah. Biasanya nih Ginkgo biloba lagi dikembangkan untuk mengobati beberapa penyakit yang berhubungan dengan ingatan, seperti misalnya Alzheimer atau lupa. Itu bisa Ginkgo biloba ini bisa dijadikan obat untuk itu. Toleransi tinggi terhadap polusi. Kemudian ada Genetophyta, contohnya ada 3 genus. Pada Genetophyta ada Genetum, Welwitschia, dan Ephedra. Nah, Ephedra ini suka dijadikan sebagai obat di daerah Afrika. Kemudian ada Coniferophyta, ini tumbuhan-tumbuhan konifer di mana daun-daunnya itu seperti jarum.
Tumbuhannya monoekus atau berumah satu, jantan dan betinanya terletak pada satu pohon, walaupun pada kenyataannya biasanya pembuahan atau penyerbukan terjadi antara dua pohon yang berbeda. Beberapa spesiesnya menghasilkan zat resin. Nah, zat resin ini dihasilkan oleh batang yang apabila zat ini jatuh ke tanah, maka di sekitar tempat yang ditetesi oleh zat ini tidak akan tumbuh tumbuhan baru. Makanya, tumbuhan pinus ini memiliki sifat antibiosa atau menghalangi kehidupan tumbuhan lain karena dia mengandung racun pada zat resin. Tetapi zat resin ini juga bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan.